Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak mauidhah hasanah oleh beliau Ustadz Dr. Enjang Burhanuddin Yusuf SSMPD. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina wa allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Fadilata mudirati ma'hadi Darussalam, Ibu Nyai Dr. Anda Hajjah Umi Afifah Hariri, ingkang tansah kulolan panjenengan catong-catong doa barokah ilmunipun. Yang kami hormati para dewan asatidz, para pengurus, baik pengurus Badan Eksekutif Darussalam maupun para pengurus lembaga, santriyin wa santriyat, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, wajah-wajah ceria malam hari ini sudah terlihat nampak di hadapan saya. Biasanya jam-jam segini santri-santri ikut ngaji kepalanya udah pada hilang ya. Ini alhamdulillah semuanya masih semangat, semuanya masih berbinar-binar. Karena terbayang malam ini adalah terakhir kalian melaksanakan kegiatan Ramadan yang begitu padat. Santri-santri ini diberikan anugerah oleh Allah yang begitu luar biasa, menemui Ramadan dengan begitu banyak amal ibadah kebaikan. Dari pagi sudah melaksanakan sahur, dilanjutkan dengan salat berjamaah, lalu ngaji. Hari-harinya senantiasa dipenuhi hanya berpindah dari satu amal salih kepada amal salih yang lain. Yang banyak anak-anak muda hari ini seumuran kalian yang harusnya mereka mengisi masa muda dengan kebaikan-kebaikan, ternyata tidak banyak yang diberikan kesempatan ini sama Allah. Ketika banyak anak-anak muda di luar sana jam 4 sore ba'da asar ngabuburit sama ayang ya, nah, kalian ngabuburitnya sama kitab ya. Wah, ini tentu luar biasa. Sehingga anugerah ini, kenikmatan ini haruslah terus menerus kita pertahankan meskipun nanti teman-teman sudah pulang ke rumah. Tadi yang Ibu sampaikan ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu, tunjukkan
bahwa semangat ibadah ini justru harus kita tingkatkan di 10 yang terakhir. Jelas sekali dalam riwayat hadis Imam Bukhari, riwayat Aisyah, Rasulullah mengatakan taharrau Lailatul Qadri fil ashr awakhir min Ramadan. Justru Nabi itu meningkatkan kuantitas ibadahnya di 10 malam yang terakhir. Nah, teman-teman nanti ketika sudah berada di rumah, tunjukkan bahwa semangat kalian di dalam beribadah berbeda dengan pemuda-pemuda yang lain. Sebab min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk dianggap baiknya Islamnya seseorang adalah ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Tentu di 10 yang terakhir ini sekuat tenaga kita memperbanyak amal ibadah sehingga benar-benar kita ini nanti ketika bertemu dengan Idul Fitri betul-betul merupakan orang yang faizin, orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Karena berdasarkan informasi langit, ini kemungkinan Idul Fitrinya akan ditunda. Karena banyak orang yang melakukan kecurangan puasa ya. Tidak ikut puasa tapi ikut buka bersama lah ini. Ini kalau kita laporkan ke MK Langit kayaknya hari rayanya akan ditunda ya. Untungnya yang MK model ini udah nggak ada ya. Nah kita tidak boleh sekali-kali mendapatkan kemenangan tapi kemenangan yang kaleng-kaleng. Ayo bangun semangat kita, bangun ibadah kita, bangun akhlak kita. Agar kemudian minal a'idin wal faizin benar-benar kita dapatkan sebagai pemenang yang sesungguhnya. Hadirin rahimakumullah, malam hari ini penutupan amaliyah Ramadan dan sekaligus juga seperti kebiasaan di pondok pesantren kita, sekaligus diadakan malam nuzulul Quran. Saya sama panitia Mas Maulana diminta untuk sedikit memberikan ilmu dengan teman-teman. Saya tidak tahu kenapa saya yang dipilih, apakah karena panitia ngirit atau gimana gitu ya. Tapi mari kita bersama-sama mencermati bahwa momentum nuzulul Quran haruslah kita jadikan sebagai kontemplasi atas betapa hebatnya mukjizat yang diturunkan kepada kita ini. Sebab tidak ada satupun mukjizat yang mengalahkan kehebatan kemukjizatan Al-Quran. Kenapa? Mukjizat yang pernah Allah berikan kepada para nabi dan rasul sebelumnya itu hanya berlaku di masa ketika nabi tersebut hidup. Namun Al-Quran akan terus menerus menjadi mukjizat yang luar biasa, bahkan akan melewati lintas waktu dan lintas zaman. Kita ini hidup 14 abad lamanya dari Rasulullah SAW. Namun masing-masing kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengakses Al-Quran sebagai mukjizat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara bagaimana kita ini bisa mendapatkan dan menemukan kemukjizatan Al-Quran, tentu yang terbaik adalah kita melakukan muamalah, interaksi yang terbaik dengan Al-Quran. Sebab tidak ada satu jaminan bagi kita akan menjadi orang yang terbaik kecuali kemudian kita berinteraksi dengan Al-Quran. Karenanya dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Bahwa sebaik-baiknya orang di antara kalian, di antara kita ini adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ini artinya bahwa yang menjadikan Al-Quran akan mampu dilihat sebagai mukjizat adalah kemampuan kita berinteraksi dengan Al-Quran melalui perspektif ilmu pengetahuan.
Tidak mungkin Al-Quran akan ditemukan kemukjizatannya kalau kita hanya membaca huruf demi huruf tanpa memahami isi dan makna yang sejati. Oleh karena itu ada dua jalan yang bisa kita lakukan untuk mampu melihat kehebatan Al-Quran. Yang pertama, melalui jalur kemukjizatan bahasa yang dipakai oleh Al-Quran. Sayangnya, untuk mengetahui Al-Quran sebagai mukjizat melalui sisi kebahasaan, tidak cukup hanya belajar sampai alfiyah saja. Jadi kalau kalian hanya menyelesaikan di Darussalam program kitab selesai alfiyah 1002 bait, kalian tuntaskan semua itu, maka tidak akan cukup bagi kita menemukan Al-Quran sebagai mukjizat. Kalau kita ingin menemukan Al-Quran sebagai sebuah kemukjizatan, modal kita itu harus sampai mampu memahami balaghah, ma'ani, bayan, dan badi. Di mana Al-Quran itu disusun dengan sebuah susunan keindahan balaghiyah, fasahatul kalam yang luar biasa. Karenanya dulu di zaman ketika Nabi Muhammad itu menerima wahyu, para naqdul syi'ri atau naqdul adab al-arabi, para kritikus sastra Arab menyatakan bahwa salah satu yang menjadikan sastra Arab itu mengalami kemunduran yaitu karena turunnya Al-Quran. Kenapa? Ya tentu kita semua sadar sesuatu itu bisa dianggap baik tergantung dia ini berdekatan dengan siapa. Kalau saya tanya misalkan, Mas Fakih itu ganteng atau tidak? Oi, gantengnya oi itu kan. Ya sangat bergantung. Mas Fakih ini jejer siapa gitu ya. Kalau jejernya saya tentu lebih ganteng Mas Fakih ya kan. Iya. Begitu pula Al-Quran ini menjadi pembanding yang tidak mungkin bisa dikalahkan oleh ahli syair bangsa Arab siapapun. Karenanya ketika tokoh-tokoh Arab ingin melakukan pembuktian bahwa Al-Quran itu punya kelemahan dari sisi bahasa, mereka tidak pernah mampu untuk menunjukkan itu. Bahkan kemudian Quran menantang, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Ketika itu ada yang mencoba sebenarnya, namanya Musailamah bin Habib, yang dikenal dengan Musailamah al-Kadzab, di mana lalu dia mencoba meniru replika surat seperti Al-Quran, yang dia bahkan menamakan surat ini dengan kata al-fil. Dia membuat sebuah ayat, sebuah surat, mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu danabun wabil wa khurtumun tawil inna dzalika min khalqi rabbina laqalil. Bagi orang yang tidak memahami sastra, dari sisi saja tentu surat ini memiliki keindahan. Malfil wa ma adraka malfil diakhiri dengan huruf lam. Tapi kemudian orang Arab sendiri yang memahami tentang makna ayat, tentang memahami kedalaman bahasa, fasahatul kalam, balaghah, itu langsung bahasa kitanya membodoh-bodohkan Musailamah al-Kadzab. Karena apa? Meskipun dia memiliki sajak di akhir yang bagus, tapi sama sekali buatan Musailamah al-Kadzab ini tidak memiliki makna yang dalam. Malfil, wa ma adraka malfil, apa itu gajah? Wa ma adraka malfil, dan apa yang kamu kalian ketahui tentang gajah? Lahu danabun wabil, ya, wa khurtumun tawil. Ya semua orang juga tahu kalau gajah itu buntutnya pendek, belalainya panjang, nggak perlu diomongin gitu lah. Ya. Jadi dari sisi bahasa, Al-Quran kalau kita kaji secara mendalam, itu akan memiliki tingkat bahasa, kedalaman sastra yang luar biasa. Meskipun tentu Al-Quran bukan kitab sastra, tapi kandungan-kandungannya memiliki nilai yang sangat luar biasa. Jadi dari sisi bahasa kita akan mampu menemukan kemukjizatan Al-Quran
tapi kemudian perangkat yang harus kita pakai tidak hanya qawaid, tidak hanya nahwu sharaf, tapi juga harus sampai kemudian balaghah. Bahkan andaikan kita lemah di sisi ini, kita tetap sebagai intelektual, ilmuwan akan mampu menemukan kemukjizatan Al-Quran melalui perspektif sains. Sudah banyak cerita yang sampai kepada kita betapa ada sekian banyak ilmuwan yang kemudian mereka adalah murni meneliti tentang sesuatu. Lalu ketika mereka bertemu dengan Al-Quran, mereka menemukan betapa Quran ini adalah sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan. Karenanya untuk menemukan kemukjizatan Al-Quran, Fussilat 53 bisa kita pakai sebagai jalan menuju itu. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq." Kata Allah, akan aku tunjukkan kepada kalian tanda-tanda kebesarannya. Fil afaq, yang ada di alam semesta, wa fi anfusihim, dan yang ada di dalam diri mereka sendiri. Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sampai akan terbukti betapa Allah ini benar-benar zat yang maha benar. Ada dua kata yang menarik untuk kita cermati dalam ayat ini. Pertama, fil afaq wa fi anfusihim. Ternyata sampai hari ini ilmu pengetahuan tentang luar angkasa dan alam semesta itu belum menemukan di mana ujung alam semesta ini. Pengetahuan kita tentang astronomi itu masih sangat-sangat terbatas. Jangankan astronomi dalam makna yang bintang ratusan tahun cahaya jaraknya, kita tentang bulan saja sampai hari ini belum menemukan kesepakatan antara NU sama Muhammadiyah ya. Makanya ini di 10 yang terakhir tidak usah mencari malam ganjil ya. Karena ganjilnya Muhammadiyah sama NU berbeda ya. Padahal yang menjadi dalil hisab atau penentuan awal bulan itu Al-Baqarah, faman syahida minkumus syahra falyasum. Tapi kemudian Muhammadiyah melihat kata syahida ini sebagai perspektif ilmu pengetahuan murni, yaitu menggunakan hisab. Ya. Sehingga dalam penentuan awal bulan menggunakan hisab, itu 1000 tahun yang akan datang pun Ustadz Labib sudah bisa menentukan kapan bulan Ramadan itu akan tanggal 1. Begitupun dengan penentuan Idul Fitri dan lain sebagainya. Tapi bagi NU yang tidak hanya berpegang kepada Al-Baqarah, tapi dilengkapi dengan hadis Bukhari, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, itu tetap menggunakan pegangan bahwa penentuan awal bulan harus menggunakan hisab dan ru'yah. Tidak cukup hanya dengan hisab, karena zahirul ya, dilalah, bahwa dilalatul makna yang dapatkan dari sumu li ru'yatihi, itu memang Nabi itu berpuasa ketika melihat hilal, berhari raya juga ketika melihat hilal. Sehingga meskipun pengetahuan ini sudah ditemukan secara modern, maka NU tetap berpegang teguh pada hisab dan ru'yah. Oleh karena itu, ketika penentuan ini menggunakan ru'yah, dan di wilayah Katulistiwa Indonesia belum pernah ditemukan ada hilal yang terlihat di atas 2 derajat, maka ketika kemarin di awal Ramadan, ketika hilal baru 1 sekian derajat, maka lalu istiqmal. Tapi besok insya Allah ketika hari raya Idul Fitri, karena hilal sudah 6 derajat, kemungkinan besarnya hari raya kita akan sama dengan yang puasanya mulai hari Senin ya. Jadi jangan khawatir, silakan sudah mulai hunting dan check out baju baru ya. Karena lebarannya sudah jelas gitu kan ya.
Alam semesta ini belum terpecahkan misterinya sampai sekarang oleh banyak ilmuwan. Informasi kita tentang astronomi, tentang alam semesta, tentang luasnya galaksi, luasnya luar angkasa sana, itu masih terus menerus dilakukan penelitian. Bahkan kita punya sedikit sekali informasi tentang black hole, di mana teori-teori fisika tentang itu belum ada yang mampu dibuktikan, karena ternyata hukum-hukum fisika tidak berlaku di sana. Ketika manusia mulai banyak menemukan ilmu tentang astronomi di abad ke-18, mereka baru menyadari ternyata luasnya alam semesta itu sama luasnya wa fi anfusihim, dengan semesta yang ada di dalam diri kita sendiri. Ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan sampai hari ini belum banyak mampu menerjemahkan informasi dari DNA yang ada di dalam diri manusia sama luasnya dengan DNA yang ada di dalam, sama luasnya dengan pengetahuan yang ada di alam semesta. Saya pernah menulis satu makalah ketika saya dulu kuliah di Malang. Mata kuliah tentang integrasi sains dan Al-Quran. Saya lalu tertarik menulis tentang tema biometrik. Biometrik ini satu ilmu yang mempelajari teknologi keunikan manusia. Di antara sumbangsih biometrik yang hari ini sudah sangat bisa kita rasakan, teman-teman semuanya punya HP. Kalau HP itu sudah lumayan bagus, itu banyak yang dibukanya hanya bisa menggunakan sidik jari pemiliknya, ya. Ya enggak? Teman-teman hanya bisa membuka HP ini dengan wajah yang memang wajah itu pemilik daripada HP itu. Wajah mantan nggak bisa dipakai buat buka HP, ya. Wajah calon mertua apalagi, ya. Nggak bisa. Bahwa ternyata 8 miliar manusia yang Allah ciptakan di muka bumi ini, tidak ada satupun sidik jarinya yang identik. Tidak ada satupun orang yang diciptakan Allah di muka bumi ini memiliki muka yang sama persis. Kalaupun ada kembar siam atau ada kembar identik, misalkan Marom dengan Marem gitu, ya. Marom ini punya saudara namanya Marem. Itu meskipun secara sekilas misalkan identik, mesti kalau diperhatikan dengan seksama tetap akan ada bedanya. Kalau Marom misalkan punya tai lalat, mungkin Marem punya tai kebo gitu, ya. Pokoknya tetap ada bedanya. Karena tidak pernah ada yang identik. Bahkan menurut biometrik, ya, di dunia ini ternyata tidak ada orang yang punya bau tubuh yang sama, ya. Jadi kalau hari ini kita buka handphone itu bisa menggunakan sidik jari. Sekarang juga sudah banyak dikembangkan pintu itu membuka kuncinya nggak perlu pakai kunci gembok kayak portal yang kadang-kadang bukanya lama sekali karena harus tambah dengan teriakan gitu, ya. Itu nggak perlu lagi. Sekarang sudah banyak rumah itu yang cara membuka kuncinya bisa dengan menggunakan sidik jari. Kalau nanti teknologi ini dikembangkan, akan sangat mungkin orang itu membuka pintu rumah dengan bau kelek, ya. Kan? Karena tidak ada yang sama. Betapa Al-Quran itu sudah membahas hal-hal yang sedemikian rupa. Itu 14 abad yang lalu. Ketika coding ilmu komputer belum ditemukan. Ketika para programmer belum ada yang kuliah. Di fakultas-fakultas informatika belum ada. Tapi Al-Quran sudah mampu memberikan secara general gambaran terbaik untuk kita. 14 abad yang lalu
Al-Quran sudah menyampaikan kepada kita di ayat kedua, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Pada proses ketiga dari sebuah penciptaan, ketika sperma sudah membuahi sel telur, lalu sel telur ini ya, membelah menjadi zigot, di mana zigot ini ya, digambarkan oleh Quran sebagai kata alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Dan ternyata pengetahuan modern memberikan informasi akurat kepada kita ketika proses pembelahan berupa zigot ini, segumpal darah. Segumpal darah ini ternyata untuk mengalami pertumbuhan, dia harus menempel di dinding rahim. Menempel di dinding rahim inilah yang lalu oleh Quran diistilahkan dengan kata alaq. Gambarannya, kalau teman-teman pernah bertemu dengan apa hewan yang suka darah itu? Pacat apa? Lintah. Seperti lintah yang menempel. Begitulah gambaran ketika janin ini berada pada fase alaq. Apa bukti kemukjizatan Al-Quran dengan kata ini? Ya. 14 abad yang lalu itu belum ada rumah sakit JIH ya. Di mana di masa itu belum ditemukan adanya mesin bernama alat apa namanya? USG. Belum ada USG. Sehingga para ilmuwan di masa itu belum mampu melihat seperti apa bentuk janin dalam proses pertumbuhannya. Dan Al-Quran sudah menyebut dengan kata alaq sebagai benda segumpal darah yang menempel di dinding rahim. Dan ternyata proses penciptaan manusia ini lalu menjadi karakter utama manusia. Bahwa manusia itu tidak akan pernah mampu hidup kecuali dia selalu beralaqah dengan manusia lainnya. Bahwa di dunia ini tidak pernah ada satupun manusia yang mampu hidup dengan keegoisannya. Masing-masing kita pasti akan bergantung, beralaqah antara satu dengan yang lain. Mas Munib ini masih kita hargai sebagai manusia, itu karena Mas Munib bergantung pada manusia yang lain. Kita semua dianggap sebagai manusia itu karena ada peran orang lain di dalam hidup kita. Mas Maulana ketua panitia ini masih kita sebut manusia karena pakai baju. Yang bajunya ini dibuat orang lain, sarungnya dibuat orang lain, kopiahnya dibuat orang lain. Coba kalau dia egois, saya tidak mau hidup bergantung pada orang lain. Mau mandiri, kopiahnya dilepas, bajunya dilepas, sarungnya dilepas, jalan-jalan ke perempatan Dukuh Waluh ya. Saya yakin kita sudah tidak lagi mampu melihat dia sebagai manusia yang disebut sebagai manusia. Oleh karena itu, di seluruh lini kehidupan kita ini, saling memahami, saling menghargai, saling mengerti perannya masing-masing menjadi sesuatu yang penting. Karena alaqah antara satu manusia dengan manusia yang lain tidak akan pernah bisa kita hilangkan. Pada titik inilah kemudian teman-teman bisa memahami betapa jomblo itu rasanya mengenaskan ya. Nah, iya. Kenapa? Karena manusia tidak pernah bisa hidup sendirian. Kita ini diciptakan untuk berpasangan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Bahwa di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah menciptakan kalian berpasangan. Jadi jomblo itu merusak ayat. Itulah kenapa kesendirian menjadi sesuatu yang hampa rasanya. Jangankan pada saat bersedih. Kalian kalau sedih sendirian, mungkin banyak yang depresi lalu berpikir untuk bunuh diri.
pada saat bersedih, kita seringkali butuh orang lain. Dan ternyata bukan hanya pada saat sedih, saat bahagia pun ternyata kita butuh orang lain. Apa iya ketika bahagia Maulana butuh orang lain? Oh iya. Coba kalau Maulana bahagia sendirian gaya guyu dewe. Jadi tertawa saja kita butuh orang lain. Apalagi ketika sedih. Oleh karena itu, untuk menemukan Al-Quran sebagai kemukjizatan, jangan pernah berhenti dan terus menerus mengkaji Al-Quran. Kalau pada saat ini target kita baru bacaan, target kita baru khatam Al-Quran dengan hanya membaca, pada level berikutnya bacaan ini harus kita tingkatkan menjadi memahami dan memaknai. Bahwa ketika kita membaca satu ayat, tidak cukup hanya dengan mengerti makna dan terjemahannya, tapi kemudian kita harus tahu tafsir-tafsirnya. Yang tafsir ini seringkali tidak sama antara satu ulama dengan ulama yang lain. Yang kemudian kita harus melakukan muqaranah atau tafasir, perbandingan antara satu tafsir dengan tafsir yang lain. Sehingga pemahaman kita atas Quran ini merupakan pemahaman yang paling mendekati makna yang hakiki. Karena apa? Karena kita memahami Quran secara komprehensif. Di dunia modern ini, saat ini, untuk kita mampu membaca tafsir, itu tidak perlu mengeluarkan uang yang jutaan. Kita kalau mau beli Al-Misbah atau Bahari atau kitab-kitab tafsir yang lain itu nggak perlu keluar uang puluhan juta. Begitu banyak aplikasi yang hanya dengan satu klik dan itu gratis. Kemarin saya nge-share ke Mas Fakih, ini aplikasi yang sangat luar biasa. Puluhan tafsir hanya dengan kita mengetik ayat, misalkan kata alaqah, maka dia akan keluar di seluruh ayat Al-Quran. Kalau pengen tahu maknanya, silakan tinggal klik dan kita akan ketemu tafsir, ya, Sofwatut Tafasir, Taisirut Tafasir dan lain sebagainya, itu sudah cukup lengkap. Sayangnya semua tafsirnya berbahasa Arab. Yang ini kemudian memang hanya orang-orang khos yang mampu mengakses ini. Nek sing ngajine turunan apalagi ngajine ngileran, angel ya. Mondoknya ndak cukup kalau cuma 3 tahun di Darussalam. Harus 14 semester. Enggak ya. Harus lama, tulus zaman. Habiskan ini ilmunya Ustadz Sofi, habiskan ilmunya Ustadz Aye, habiskan ilmunya Ustadz Aldi, Ustadz Lapib, Ustadz Iza dan semua asatidah yang lain. Kalau belum kalian habiskan, ya, haram hukumnya bagi saya mukim. Ilham, saya nggak akan mukim kalau semua ilmu asatidz Darussalam, ilmunya ibu belum saya habiskan. Insya Allah masihlah mukim umur 55 tahun ya. Tapi artinya kita sebagai santri jangan pernah berhenti untuk terus menerus mengaji sampai akhir hayat kita. Kiranya itu dari saya, karena masih banyak acara dan masih ada nanti Qiyamul Lail. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.